Alhamdulillah, alhamdulillahil qail wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wasma'u ma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Al-ayah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah ini kami menyampaikan pesan atau wasiat khususnya untuk diri pribadi kami dan kepada kita sekalian. Marilah kita senantiasa terus berupaya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan terus berusaha menjalankan segala perintah-perintahnya dan kita juga terus berusaha menjauhi segala larangannya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Mungkin masih banyak yang belum tahu bahwa tepat kemarin yang bertepatan dengan Idul Adha tahun 2023, yakni pada tanggal 29 Juni, itu merupakan Hari Keluarga Indonesia. Jadi di Indonesia ini punya hari keluarga, biasa diperingati pada setiap tanggal 29 Juni. Dan momen ini tentunya akan kami manfaatkan sebagai momen yang sangat berharga untuk kita dalam rangka kita berupaya memperkuat atau mewujudkan kualitas keluarga kita masing-masing. Karena pada saat ini beberapa tantangan bahkan ancaman dalam hidup berkeluarga sudah mulai muncul. Antara lain ancaman yang sangat memilukan, yang sangat memprihatinkan kita semua adalah saat ini mulai bermunculan apa yang sering kita dengar sebagai LGBT atau LGBT, lesbian, gay, biseksual, transgender. Na'udzubillahi min dalik. Bagi seorang muslim hal ini merupakan sesuatu yang sangat dilarang keras oleh Allah, diharamkan, bahkan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi saat ini kita sering disodorkan berita di mana perkembangan LGBT ini makin bertambah. Dan kita bersyukur di Indonesia ini alhamdulillah masih terus bisa dikendalikan, bisa dipantau. Bahkan beberapa hari yang lalu saya sempat nonton, ada yang viral itu di YouTube. Justru ada seorang pendeta yang sangat berterima kasih kepada umat Islam. Kenapa? Karena di Indonesia ini mayoritas Islam. Alhamdulillah tidak ada, ya mudah-mudahan tidak ada sampai seterusnya, beliau bilang. Yakni tidak ada pengakuan atau pengesahan kawin sejenis. Beberapa negara lain
yang bukan mayoritas Islam sudah mengesahkan pernikahan atau kawin sejenis, satu jenis kelamin. Na'udzubillah. Dan ini memang ya, yang memprihatinkan juga adalah mereka kemudian memunculkan seolah-olah ini adalah apa ya, kudrotnya, apa namanya, sudah menjadi hal yang wajar bagi dia, padahal ini tidak. Saya waktu masih usia SMP SMA punya teman yang memang modelnya seperti itu, gay, tidak tertarik sama perempuan. Akan tetapi teman-teman yang lainnya memberi support bahwa kamu adalah seorang laki-laki sejati. Dan kita membantu dia, ya, membantu, kita memberikan support, memberikan perhatian, sampai satu hari kita berusaha menikahkannya dengan seorang perempuan. Walaupun awalnya memang dia kayak tidak berhasrat, tetapi berkat support, berkat dukungan dari lingkungan dan doa semua saudara-saudaranya, alhamdulillah saat ini sudah beranak pinak dan normal seperti biasa. Artinya apa? Artinya itu biasanya itu memang sebuah traumatis. Naudzubillah. Maka jangan sampai, ya, kita perlu jaga anak-anak kita. Jangan sampai anak kita itu terperangkap kepada kelompok ini yang kemudian dia menjadi trauma dan biasanya katanya itu akan melakukan hal yang sama di hari-hari berikutnya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ini tentu sangat bertolak belakang dengan kodrat yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana ayat yang saya sampaikan tadi, pada dasarnya zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Sebenarnya kita ini secara normal, ya, laki-laki itu berhasrat kepada wanita. Begitu juga seorang wanita sebaliknya, secara normal hasratnya adalah kepada laki-laki. Bahkan Allah juga benar-benar telah menciptakan pasangan kita dari lain jenis, tetapi dia dari makhluk manusia, sama-sama manusia, hanya berjenis perempuan. Seperti ayat yang saya sampaikan tadi ada di dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang sering kita baca di dalam undangan yang kita terima kalau ada pernikahan. Kata Allah, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Dan dari tanda-tanda kekuasaannya lah, dari tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Allah menciptakan untuk kamu, ya, dari jenis kamu, maksudnya dari jenis manusia, azwajan, pasangan hidup, istri, jodoh, litaskunu, supaya kamu merasa tentram, sakinah, ilaiha, bersamanya, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah juga menjadikan kamu dengan dia, dengan pasanganmu itu, mawaddah warahmah. Ada komunikasi batin yang berupa cinta dan kasih sayang. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan sesungguhnya yang demikian ini ada tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Itu adalah ancaman yang pertama. Untuk itu melalui mimbar ini kami menyampaikan pesan, sama-sama mari kita menjaga anak-anak kita. Kalau ada anak-anak kita misalnya memperlihatkan ciri-ciri seperti itu, mari kita konsultasi dengan psikolog. Insya Allah bisa disembuhkan. Apalagi dengan psikolog yang ahli, dengan support lingkungan, dengan support dari keluarga, dengan dukungan dari teman-teman lain agar dia kembali normal, itu bisa terjadi. Kemudian tantangan yang kedua adalah ini terjadi dan mudah-mudahan tidak terjadi di Indonesia.
Kita bersyukur pemerintah Indonesia ini mempunyai program pengendalian penduduknya tidak frontal. Artinya ada batasnya. Di beberapa negara lain pengendalian penduduknya terlalu menekan awalnya, sehingga justru banyak orang, para bujang-bujang, laki-laki maupun perempuan, malah berikutnya pada senang menjomblo, senang tidak menikah, seolah-olah nikah itu repot. Sekarang yang termasuk Jepang dan Korea itu justru pusing, justru bagaimana berusaha agar pertambahan penduduknya bisa kembali menambah, kembali normal, ya. Karena mereka kalau seperti itu bisa terancam punah. Namun di Indonesia perlu kami sampaikan, bersyukur bahwa kita cita-cita di Indonesia ini dalam rangka mengendalikan penduduk itu total fertility rate, rata-rata kelahirannya harus di atas 2,1 paling minimal, harus di atas 2. Maksudnya adalah bahwa usahakanlah di Indonesia ini dari hidup berkeluarga, usahakan harus punya anak. Bahkan yang tidak punya anak oleh pemerintah diusahakan bagaimana bisa dibantu agar bisa punya anak. Walaupun memang pemerintah Indonesia berusaha, ada sebagian keluarga-keluarga dalam kelompok ekonomi yang lemah, usahakan ya, pemerintah ini berusaha agar anaknya tidak terlalu banyak, seperti itu. Tapi bagi yang kelompok the have, kelompok yang katakanlah kaya raya, kelompok yang terdidik, kelompok yang maju, itu tidak ada penekanan, tidak ada larangan. Kenapa? Sebab kalau ditekan terlalu berlebihan, jangan sampai ada generasi justru kemudian malah malas menikah, dan ketika malas menikah maka kehidupan berkeluarga juga akan terancam punah. Itulah sebabnya pemerintah Indonesia membatasi, tidak seperti di luar negeri dulu ya, sampai ingin mewujudkan total fertility rate, rata-rata kelahiran di negaranya itu hingga 1, Pak. Bayangkan. Jadi kalau 1 itu, kalau ada keluarga yang anaknya 2 itu kena hukuman, harus 1 saja. Tapi di Indonesia tidak ada. Sampai sekarang pun di Indonesia yang punya anak lebih dari 2, lebih dari 3 tidak sampai kepada delik hukuman. Tetapi justru diusahakan yang memang keluarga itu perlu dibantu, usahakan anaknya jangan terlalu banyak, tetapi bagi keluarga yang mampu dipersilakan sesuai dengan keinginan masing-masing. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Tantangan berikutnya adalah dari dalam keluarga kita sendiri. Mari kita yang sudah berkeluarga pertahankan ketahanan keluarga kita. Departemen Agama sedikit bersedih ya, Kementerian Agama. Kenapa? Karena angka perceraian di Indonesia ini cukup banyak. Itu penyebabnya bermacam-macam. Ada masalah ekonomi, masalah selingkuh, masalah KDRT ya, kekerasan dalam rumah tangga, dan macam-macam. Nah, ini juga perlu perhatian kita semua untuk kembali kepada ajaran Al-Quran yang kata Allah ya, sebenarnya kita ini menikahi pasangan hidup kita, istri kita, itu adalah ada mawaddah warahmah, ada rasa cinta dan kasih sayang. Itu yang perlu dipupuk oleh kita. Maka dari itu fungsi agama di dalam keluarga itu merupakan fungsi yang pertama dan utama. Karena bagaimana agar kita bisa memupuk rasa cinta dan kasih sayang. Kalaupun mohon maaf, misalnya perkawinan kita sudah lama, sudah lebih 5-10 tahun, kemudian cinta secara biologis biasanya kadang-kadang ada yang berkurang, maka rahmahnya, kasih sayangnya harus dimunculkan. Iya ya, dulu dia bersama saya menderita, masa saya mau melukai dia, masa saya mau menceraikan dia, dan lain sebagainya. Ya. Hadirin kaum muslimin
rahimakumullah. Kenapa kehidupan berkeluarga ini penting? Karena di dalam berkeluarga juga kita ingin mencetak generasi yang lebih baik daripada generasi kita saat ini. Ada fungsi keluarga yang lain yang mungkin belum banyak yang tahu di antara kita, yaitu fungsi perlindungan. Kita perlu melindungi anak-anak kita, generasi penerus kita dari berbagai macam kelemahan, baik kelemahan fisik yang berupa penyakit maupun kelemahan mental, apalagi kelemahan ekonomi. Itulah sebabnya seorang suami dan istri, sepasang suami istri harus benar-benar bisa memiliki tanggung jawab yang besar dalam rangka melindungi anak-anaknya. Apalagi saat ini sedang digencar-gencarkan oleh pemerintah, sedang disedihkan oleh pemerintah kita karena banyak kasus stunting terjadi di Indonesia, di mana generasi anak-anak itu tubuhnya kerdil karena kekurangan gizi buruk, ditambah lagi otaknya lemah. Ini di Indonesia lebih dari 20% Pak terjadi, dan ini menurut WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, di PBB, kalau di sebuah negara, di sebuah daerah yang angka stuntingnya di atas 20%, maka negara tersebut atau daerah tersebut dianggap dinilai sebagai negara atau daerah sebagai yang kekurangan gizi atau dengan status gizi buruk. Nah, tentu di Indonesia sangat ironis karena cukup banyak gizi, vitamin, protein di sekitar kita, baik yang nabati, tumbuh-tumbuhan maupun yang hewani dari hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Inilah khutbah kami, mudah-mudahan ini bisa mengingatkan kita kembali dalam rangka mari kita perkuat ketahanan keluarga kita. Kalau saat ini mungkin ada komunikasi hubungan yang kurang baik antara suami dengan istri, mari kita perbaiki. Antara kedua orang tua dengan anak, dengan keluarga besar yang lainnya, mertua dan lain sebagainya, mari kita perbaiki, karena insya Allah ketika keluarga kita baik, itu juga bisa menjadi jalan menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir.